kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, Cinta Laura Khel diam-diam membangun rumah sekaligus kantor dan studio baru sesuai dengan impiannya. Tak tanggung-tanggung, bangunan impian milik Cinta Laura itu berdiri di lahan seluas 3 hektar. Atta Halilintar yang juga penasaran akhirnya menyambangi studio milik Cinta Laura. Gerebek rumah kali ini kita akan sangat unik karena kita sudah berada ini di tempatnya Cinta Laura. Kita akan lihat langsung, siapa tahu kita bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang dia bikin di tempat ini, oke? Kita ketok dulu. Ini sih ruangan dulu aku pernah datang sebelumnya syuting, tapi belum jadi. Nah, hari ini aku diajak, katanya kamu inget nggak mau main ke sini? Jadi aku akan main ke tempatnya Cinta Laura. Tok, tok, tok. Halo, how are you? Apa kabar? You great? Finally, setelah setahun aku janji sama Atta boleh gerebek kantor aku. We made it happen. Okay, but first you need to use this. Mic. Alright, so ini sudah jadi tempat kamu? Let's say udah 90% karena tentunya aku kan perfectionist. Jadi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi, tapi udah cukup oke untuk Atta lihat dan tunjukkan ke dunia. Oke, kita akan masuk ya. Tunggu, pertama-tama aku harus bilang welcome to Rumah Serada Semesta. Serada Semesta, apa artinya ini? Jadi serada itu bahasa Sanskerta. Oke. Yang artinya rumah wawasan semesta, the house of eternal knowledge. I see. Karena siapapun yang masuk ke dalam rumah ini, aku berharap bisa mendapatkan skill-skill baru, bisa bertukar pikiran. Pokoknya tempat anak muda menjadi sosok yang kreatif dan inovatif. Oke, makin gak sabar. Ayo kita masuk. Kita bisa masuk? Silahkan. Oke, what's up? Atta Halilintar kagum dengan kegigihan Cinta Laura membangun studio impian. Dan benar saja, usai berbasa-basi, Atta mulai dipersilahkan masuk. Decak kagum tak henti terlontar dari mulut suami Aura Hermansyah melihat bagian dalam studio yang super luas itu. Dari awal aja udah ada hijau-hijau. Ya. Oke, kita masuk ke tempat pertama berarti ini ya. Jadi aku butuh tempat kayak gini sih, saking jealousnya. Bisa dibilang ini bukan office sih, ini adalah creative hub atau tempat kreatif. Kenapa? Base camp ya? Base camp. Karena mulai Juni atau Juli tahun ini, setiap weekendnya aku mau ngadain seperti workshop gitu. Misalnya aku datengin Eka Gustiwana gitu, seorang musisi untuk workshop gimana cara bikin musik. Terus apalagi ya, event bisa diadakan di sini juga. Terus apapun, even weddings kalau mau orang bisa wedding di sini, bisa ngadain acara apapun di sini karena ini tuh 3.000 square meters. Oke, 3.000 ya. 3.000 meter persegi. Berarti kalau memang teman-teman mungkin jarang lihat Cinta di TV, lagi fokus di sini ya. Making business ya guys. Kadang-kadang kamu ngerasain nggak sih, Atta, orang suka nanya, lagi syuting apa sekarang? Dan kadang-kadang itu membuat aku sedikit kesel. Kenapa? Karena sebagai orang yang bekerja di dunia entertainment, kan kita nggak hanya melakukan hal-hal yang depan kamera ya. Kadang-kadang kita lagi ngembangin, bisa dibilang legacy di balik kamera yang kita harap nggak hanya menguntungkan buat diri kita, tapi juga bisa bermakna bagi banyak orang. Impactful ya. Jadi ketika dia udah nggak di depan layar, di belakang layar, dia tetap punya penghasilan. Jadi Atta kan sempat viral banget tuh tentang aku nggak beli barang branded dan aku orangnya hemat. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung kenapa aku nggak suka beli barang-barang mahal, karena uangnya habis di sini semua. Oke. Atta semakin kagum ketika menelusuri ruang demi ruang yang dibangun oleh Cinta Laura. Atta bahkan mengaku iri dengan studio yang sebagian besar dibangun dengan gaya klasik modern. Uniknya, mulai dari depan hingga hampir setiap bangunan diberi nama dari bahasa Sanskerta. Ini namanya Karma, ruangan ini. Kenapa nama ruangan ini Karma? Karena rencananya ke depan aku ingin membuat bisnis gym. Bisa disewain? Bisa. Oh gitu. Good price, good price. Of course, harga teman. Oke. Jadi ini ada ini ya, ruangan preskon, ruangan senam bisa. Gym bisa. Kalau Atta ada event,
Jangan jauh-jauh ke tempat random, di sini aja. Studio baru Cinta Laura dibangun dengan lengkap, mulai dari ruang tunggu, studio foto, podcast Cinta Laura, bahkan ada ruang olahraga. Ini Brahma itu dance studio aku. Aurel suruh kesini. Oke. Dia lagi kan baru pregnant, jadi belum bisa dance. Iya. Congrats. Atau Atta kalau mau belajar dance sama aku silahkan. Oke. Tapi I'm the baddest dance in Indonesia, you know. Really? Ya, aku dancer terburuk. Jadi aku kalau disuruh bikin TikTok, bikin dance di panggung atau apapun, aku nggak bisa. Tapi aku tahun ini mau belajar karena aku pengen anakku yang Amina itu jadi dancer. Oke. Jadi aku pengen dia bisa nyanyi sama dancer gitu loh, biar kayak karena dia sama mamanya ditontonin Blackpink mulu. Jadi dia bisa latihan di sini. Dia bisa latihan di sini. Oke, Amina, ya di sini ada ruangan. Nanti Papa Lego dulu ya ini sama Ibu Cinta. Ibu anak aja, no, Kak. Kak Cinta. Still Kak. Of course. But your age is same like my wife, so Ibu. No, Kak. Tante. No, Kak. Oke, Kak. Nah, ini kan berarti dance tadi itu juga berkaitan dengan kesehatan. Bagaimana kamu mengatur pola makan sehat? Kan banyak juga pasti teman-teman perempuan, laki-laki yang pengen tahu pola makan sehat Cinta Laura. Jujur, Atta, dulu kan aku health freak banget. Bisa misalnya hanya makan protein, sayur, dan buah-buahan. Dulu sistem aku gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang berubah setahun terakhir. Aku belajar kalau buat diri aku sendiri ya. Kalau aku makannya balance, jadi mau nasi, mau mie, apapun itu, kalau lagi pengen makan aja, asal jangan makan malam. Atta diajak keliling untuk melihat bagian lain dari studio Cinta Laura, termasuk kedai kopi miliknya. Dan Atta mengakui, jika Cinta Laura membangun studio barunya itu memang memikirkan konsep studio dengan sangat matang, sehingga terdapat area yang sangat mendukungnya dalam bekerja. Bakal ada ruangan spesialnya Cinta yang di situ katanya banyak menghasilkan hal-hal hebat. Oke, coba kita naik ya. Yuk. Ada apa aja? Tapi sambil on the way ke sana, ini beberapa cover majalah yang aku suka dari sejarah karir aku. Dari kamu masih kecil ya? Kecil, tapi ini nggak semuanya ya, ini hanya aku suka karena ada beberapa yang jelek banget juga. Welcome. Ini kita ada di bridge ya, ada di jembatan. Beda kan Atta daripada kamu? Beda banget. Ini udah 100% berbeda. Kita masuk ke Queen of Hearts karena aku Queen of adalah Hearts. Ratu Hati. dan ini ruangan aku. This is my room. Oh, that's nice. Thank you. Wow, ada lukisan singa di belakang. Ini lukisannya singa karena aku adalah seorang Leo. I'm a Leo. Oke, I'm a Scorpio, so I need to put ini ya, kalajengking. Dan itu ada gambar yin yang juga karena aku orangnya spiritual. Aku percaya dengan energi positif dan negatif. Oh. Jadi itu untuk mengingatkan aku bahwa hidup itu harus balance. Jadi ini di sinilah kamu meeting juga di sini yang sama tim-tim yang deket gitu ya. Ini kamu mejanya di sini. Ini meja aku. Mejanya unik juga. Thank you. Kamu tuh punya love life-nya kayak gimana sih kalau orang tanya misalnya love life seorang Cinta Laura gitu? Jadi gini nih Atta, kamu kan tahu sendiri kan kalau di Indonesia seringkali masyarakat kita kalau umur udah misalnya 25 gitu, tiba-tiba mereka tuh kapan mau serius, kapan mau punya keluarga. Tapi mungkin karena budaya aku, karena upbringing aku ngerasa tuh kalau kita memilih pasangan dalam hidup itu nggak boleh buru-buru dan nggak boleh dipaksain. Agree. Jadi mau itu terjadi di usia 25, mau itu terjadi di usia 30, 35, 40, that's fine. Karena kan kita pengen bahagia kan, nggak mau udah menikah tiba-tiba nggak bahagia, cerai atau akhirnya musuhan gitu. So I have a love life, cuman belum tahapnya Atta. Punya tipe nggak sih? Tipe cowok? Tipe cowok kamu tuh kayak gimana? Local pride ataupun blasteran ataupun apa ya? Mungkin Latin atau apa? Kalau dari segi fisik nggak punya tipe. Oh bebas malah? Ras apapun, mau itu Asia, Eropa,
kulit gelap, apapun. Terus misalnya next badannya style-nya. harus tinggi atau kalau pendek gak apa-apa, ataupun harus berotot ataupun bebas badannya mau kayak gimana. Kan biasanya ada yang kalau cewek-cewek itu punya tipe-tipe Iya. khusus. Atau harus aktor atau harus penyanyi. Tipe aku adalah cowok yang tentunya pinter, berwawasan, bisa diajak ngobrol tentang apapun, mau itu politik, filosofi, kehidupan sehari-hari, dan harus punya jiwa kerja keras. Nggak harus sukses dari sekarang, tapi harus memiliki keinginan dan potensi untuk terus berkembang di masa depan, karena I don't wanna be a sugar mama. Oh, Aku nggak mau jadi yang yang nge-provide buat keluarga, harus setara atau harus lebih. tapi kalau lebihnya dia anak seorang orang yang berada gitu, menurut kamu? Kalau dianya sendiri pemalas, Tapi dia males, tapi dia anak orang kaya banget gitu. nggak bisa, udah pernah dan nggak bisa. Wah, jadi kita sudah lihat semuanya ya teman-teman. Yes. Aku sudah main ke tadi dari masuk, semua ruangan-ruangannya di sini semua punya arti dan meaning masing-masing. Yes. Dan terakhir kita langsung ke kantor utamanya Cinta. Yes. Oke, thank you Cinta Thank udah you. nunjukin tempatnya yang keren banget. Dan ini salah satu, aku bisa bilang ini salah satu contoh anak muda kita harus terus berkreasi di bidang kita masing-masing. Dan ini contoh kreatif juga dari tempat ini, aku suka, aku sebagai salah satu pecinta industri kreatif, aku suka banget tempat ini. Thank you. Dan aku sangat iri ya Cinta punya ini. Jadi aku tuh pengen juga punya kayak gini. Tapi thank you Cinta udah memberi inspirasi juga. Semoga memberi inspirasi juga teman-teman di rumah. Sukses lagu terbarunya. Thank you so Good much, luck, Atta. dan sampai jumpa lagi.